Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Teh Widya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teh Widya tidak akan pernah bosan untuk selalu mendoakan bagi yang punya hajat, bagi yang punya impian, bagi yang punya cita-cita. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkannya. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, di video kali ini Teh Widya mau bercerita tentang video short yang Teh Widya bikin kemarin 2 hari yang lalu ya. Nah, kan waktu itu bener-bener ya, bener-bener tidak tahu mau bilang apa, mau teriak, apa mau nangis, apa mau tertawa ya, karena memang Teh Widya sudah 2 tahun menunggu orang yang menzolimi Teh Widya datang, itu entah mengajak musyawarah, entah itu minta maaf atau apapun itu. Setidaknya ada kabar tidak meninggalkan dan hilang begitu saja ya. Karena tanggung jawab ini memang berat sekali ya. Uang 900 juta itu bukan uang yang kecil gitu. Sangat besar sekali gitu buat Teh Widya, karena memang ya nggak pernah punya uang sebanyak itu gitu, sedangkan Teh Widya harus mengganti uang sebanyak 900 juta ya, jadinya kecewa punya pasti, karena kan Teh Widya juga manusia ya, lumrah punya hati, punya perasaan ya. Kalau misalkan orang tiba-tiba kita percaya sama orang dan orang tersebut tiba-tiba mungkin hilang, entah ada apa alasannya tidak tahu, tiba-tiba menghilang, dan Teh Widya dikejar-kejar sama orang-orang yang ikuti program ini. Nah, beliau ini posisinya di Jawa Barat ya, di Bogor. Nah, rumahnya Teh Widya tahu, dan pernah 2 kali ke sana tapi rumahnya kosong. Menurut tetangga katanya sih lagi berobat gitu. Nah, 2 tahun menunggu ya, waktu itu 2 kali pergi ke Bogor ya, ngecek gitu apa ada di sana apa enggak, ternyata tidak ada. Nah, ternyata kemarin pas ada kabar beliau itu meninggalnya itu di Semarang. Berarti selama ini dia itu berada di Semarang gitu, kaburnya itu ke Semarang sampai meninggal di Semarang. Dan ya, ini sebagai pelajaran juga buat Teh Widya. Beliau lari dari tanggung jawab tanpa ada musyawarah, tanpa ada apapun itu kata-kata yang bisa dipahami gitu sama misalkan Teh Widya sendiri, dan tiba-tiba menghilang dan dapat kabar beliau meninggal dunia dari kota Bogor, Jawa Barat, meninggal di kota Semarang. Nah, ini sebuah pelajaran juga ya. Lari dari tanggung jawab, lari dari orang-orang, tapi malaikat pencabut nyawa sedang mengintainya. Nah, itu memang bisa sembunyi, misalkan dari Teh Widya ya, bisa sembunyi WhatsApp tidak dibuka, atau telepon diganti nomornya, sosial media yang lainnya sudah tidak bisa lagi diakses gitu, sudah tidak bisa dihubungi lagi. Berarti kan menghindar atau menghilang dari tanggung jawab gitu. Nah, tapi tidak bisa menghindar dari malaikat penjemput nyawa. Nah, itu adalah sesuatu pelajaran juga bagi Teh Widya. Hutang itu sangat berat sekali ya. Memang Teh Widya ini tidak menjanjikan apa-apa terhadap orang-orang yang mengikut kepada program ini. Beliaulah yang menjanjikannya. Beliaulah yang punya seperti akad ya. Akad itu kalau bahasa kayak kontrak gitu, misalkan ya akad kayak gitu ya. Jadi perjanjian itu ada di beliau, bukan di Teh Widya. Teh Widya hanya sebagai pelantara. Bahkan Teh Widya hanya menerima titipan uang, dan Teh Widya transferkan ke orang tersebut. Jadi Teh Widya hanya pelantara, sedangkan waktu beliau menghilang itu
sudah tidak ada kabar lagi, sudah tidak bisa dihubungi lagi. Nah, orang-orang itu pada datang ke Teh Widya menanyakan tanggung jawabnya bagaimana. Seharusnya Teh Widya tidak menjanjikan apa-apa, dan kita memang misalkan celaka barang-barang karena bukan yang menitipkan uang ke Teh Widya juga, ke Teh Widya saja, tapi uang Teh Widya juga kan masuk ke dalamnya, ke beliau itu yang udah meninggal ini. Nah, jadi kan harusnya sih kalau misalkan kita berlayar di satu kapal ya, tiba-tiba kapal itu tenggelam ya, pastinya juga tenggelam semuanya. Tidak mungkin ada seseorang yang selamat gitu. Nah, bisa jadi kalau diibaratkan cerita gitu, ini satu kapal itu tenggelam. Nah, kita pastinya ikut semuanya tenggelam. Mungkin ada yang bisa berenang. Nah, ada yang bisa berenang ini diibaratkan orang yang dekat kepadanya dan bisa mengambil uang yang sudah ditransferkan ke beliau ini. Nah, sedangkan Teh Widya kan mungkin ada beberapa banyak orang gitu yang ikut, mungkin orang lain yang bisa mengambil lebih awal gitu. Nah, itu diibaratkan dia bisa berenang. Nah, sedangkan Teh Widya tenggelam ya harusnya sih sama-sama dirasakan, bukan hanya ingin enaknya saja, tapi harus dirasakan sama manisnya sama pahitnya, karena memang sudah ada juga penghasilan dari program ini, sudah merasakan juga, cuman tidak seimbang karena yang diterima lebih banyak yang ikut lagi ke program yang baru gitu. Jadi program yang pertama udah kelar, udah diterima, dan ada lagi program baru ikut lagi. Jadi lebih banyak yang diikutkan ke program baru daripada menerima dari program awal. Nah, seperti itu jadinya. Harusnya sih sama-sama pahitnya, manisnya kita dihadapi bersama gitu. Tapi kan orang lain kan tidak sama ya. Jadi pengennya ya uang aku harus kembali gitu, apapun itu, bagaimanapun caranya ya aku tidak mau tahu gitu. Nah, seperti itu. Namun Teh Widya juga bisa belajar gitu. Orang lain kan hilang hartanya karena banjir, karena longsor, karena kebakaran, atau lain-lain sebagainya. Nah, mungkin ini Teh Widya kehilangan materi atau harta dengan cara ini gitu. Nah, nggak apa-apa, insya Allah kalau lihat Teh Widya video yang keajaiban sholawat ini adalah salah satu seperti jatuh dulu, nanti naik lagi gitu, diangkat derajatnya. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Doanya buat Teh Widya, semoga Teh Widya bisa melewati ini, karena memang orang yang mendolimi Teh Widya sudah tiada, sudah meninggal. Jadi tanggung jawab itu sepenuhnya ke Teh Widya, walaupun Teh Widya sudah mencicilnya, tinggal beberapa lagi yang jumlahnya rada besar gitu, yang kecil-kecil sudah Teh Widya bereskan semuanya gitu. 1 tahun bekerja di sini, alhamdulillah, dan dapat dikasih hadiah-hadiah dari majikan juga Teh Widya masukkan ke situ. Jadi tinggal beberapa yang jumlahnya rada besar gitu. Nah, itu semua tanggung jawab ke pundak Teh Widya. Nah, itu penjelasan dari video short kemarin ya, karena Teh Widya kemarin sudah nggak tahu mau bilang apa, jadi nggak tahu harus bilang apa, ya bikin video short aja gitu ya, bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, astagfirullahaladzim, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nah, ini cerita jelasnya gitu. Jadi pelajaran ini dari kejadian ini, pelajarannya itu kita bisa lari dari orang-orang, lari dari tanggung jawab, menghilang atau sembunyi, namun tidak bisa sembunyi dari malaikat sakaratul maut. Nah, malaikat pencabut nyawa. Contohnya ini, dari kota Bogor, Jawa Barat, lari ke kota Semarang, dan di kota Semarang malaikat pencabut nyawa sedang mengintainya sampai meninggalnya pun di Semarang. Entah itu di siapa, entah, tidak tahu ya. Hanya itu yang kabarnya dari yang nge-share gitu, yang di Teh Widya terima. Nah, kabarnya itu ya bukan bohong sih, karena memang ada foto-fotonya, udah dikasih ya kain kapan gitu, bahkan udah dimasukkan ke liang lahat gitu. Nah, ini
Nah, ini pelajaran yang sangat berharga sekali. Hutang itu sangat berat meskipun sampai meninggal. Kalau punya amal banyak ya silakan, nanti kan dibayarnya pakai amal mereka atau beliau gitu ya. Kalau tidak punya amal mau bagaimana gitu. Jadi dosa kita yang diambil sama orang tersebut gitu. Jadi ya pelajarannya yaitu kita bisa lari, bisa sembunyi dari orang, tapi tidak bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat pencabut nyawa. Jadi hati-hati banget dengan masalah ini tidak biasa gitu, tidak sepele gitu, sangat berat sekali gitu ini tanggung jawabnya. Nah, itulah penjelasan video short kemarin yang Teh Widya share. Jadi Teh Widya hanya minta doanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada Teh Widya dari arah yang tidak disangka dan Teh Widya bisa menyelesaikan urusan ini semua. Sekali lagi terima kasih untuk yang selalu mendukung Teh Widyawati. Salam sukses, tetap semangat. Teh Widya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.